Pernah nggak sih kamu buka media sosial cuma 5 menit, tapi tiba-tiba 2 jam hilang? Dan yang lebih parah, bukannya produktif, malah makin insecure, makin capek, dan makin ngerasa hidup orang lain lebih hebat. Pertanyaannya, kita yang mengendalikan media sosial atau justru kita yang dikendalikan? Di era modernisasi sekarang, media sosial bukan cuma tempat hiburan. Ini adalah ladang uang, alat branding, bahkan bisa jadi jalan menuju kesuksesan. Tapi ironisnya, di saat yang sama, media sosial juga jadi sumber kecanduan, distraksi, bahkan bisa jadi depresi. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas gimana cara memanfaatkan media sosial dengan cerdas dan kebiasaan buruk apa saja yang diam-diam lagi ngerusak hidup kita. Kalau dipakai dengan benar, media sosial itu powerful banget. Pertama, sebagai alat penghasil uang. Sekarang orang bisa jualan tanpa toko fisik, dari rumah, dari HP, bahkan dari desa sekalipun. Yang kedua ada personal branding. Dulu dikenal orang itu susah, tapi sekarang cukup konsisten bikin konten, kamu bisa dikenal ribuan, bahkan jutaan orang. Ketika akses informasi tanpa batas, kamu bisa belajar skill baru, gratis, belajar bisnis, gratis, belajar apapun kamu tinggal cari. Artinya, kesempatan itu sekarang bukan cuma buat orang pintar aja, tapi buat orang yang mau belajar dan konsisten. Tapi di balik semua peluang itu, ada kebiasaan buruk yang sering kita anggap sepele. Yang pertama ada doom scrolling atau scroll tanpa tujuan. Kita buka HP tanpa arah, dari satu video ke video yang lain, sampai lupa waktu. Ini bukan cuma buang waktu, tapi juga menguras energi mental. Yang kedua terlalu banyak konsumsi, dan nol produksi. Kita nonton terus, tapi nggak pernah bikin. Kita lihat orang sukses, tapi nggak pernah mulai. Padahal di era ini, yang menang bukan yang paling banyak nonton, tapi yang paling banyak action. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial itu highlight hidup orang, tapi kita bandingin dengan realita hidup kita. Akhirnya, kita minder, kita overthinking, dan ngerasa gagal. Padahal yang kita lihat belum tentu kenyataan penuh. Yang keempat ada kecanduan validasi, yaitu like dan komentar. Penting, terus nunggu like. Nggak banyak yang like, langsung down. Ini bahaya, karena kebahagiaan kita jadi tergantung pada orang lain. Yang terakhir ada overpressure, terlalu banyak sharing. Semua hal diposting, masalah pribadi, konflik, bahkan hal yang sensitif. Tanpa sadar, kita kehilangan privasi, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya biar media sosial jadi alat yang sukses, bukan jebakan? Yang pertama, gunakan dengan tujuan. Setiap buka media sosial, kita tanya, kita mau ngapain? Kalau nggak ada tujuan, kemungkinan besar kamu cuma buang waktu. Yang kedua, ubah dari konsumen jadi kreator. Nggak harus langsung sempurna, mulai dari hal kecil, share pengalaman, share ilmu, share proses, karena di era ini, yang berbagi itulah yang berkembang. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan, kasih limit. Misalkan cuma 1-2 jam sehari. Sisanya fokus ke dunia nyata. Yang keempat, kurasi konten yang kamu lihat. Unfollow akun yang bikin kamu toksik. Follow akun yang bikin kamu berkembang. Karena apa yang kamu lihat setiap hari akan membentuk cara berpikir kamu.
Ingat, ini alat, bukan kehidupan utama. Media sosial itu cuma alat, bukan realita utama. Jangan sampai kita sibuk membangun citra di layar, tapi lupa membangun hidup di dunia nyata. Jadi, media sosial itu bukan musuh, tapi juga bukan teman kalau kita nggak bisa mengontrolnya. Dia bisa jadi alat yang mengangkat hidup kita atau justru menghancurkan pelan-pelan. Semua tergantung cara kita menggunakannya. Sekarang, aku mau tanya ke kamu. Kamu selama ini menggunakan media sosial atau digunakan oleh media sosial? Kalau kamu ngerasa video ini relate, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang paling kamu pengen ubah mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.